up the people in the world broadcasting live from this place and you are watching us. Perkenalkan, nama gue Dwiki Norman. Kali ini kita mendatangi tamu CEO of PT B Multikreasi bersama rekan gue Christine Rachel. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana cara menjaga human relation dan kebudayaan dalam perusahaan dengan PT B Multikreasi. Bisa diperkenalkan diri dulu? Oke, terima kasih Mas Diki, Mas Christine sudah berkunjung ke kami di Production. Perkenalkan, saya Bang Nugraha, saya CEO dari bproduction.com. Tahu secara legalitas kami bernama PT B Multikreasi. Core bisnis kami bergerak di bidang multimedia dan IT solution, membantu para pelaku usaha, business owner maupun instansi pemerintah dalam ekspansi ke digitalisasi. Jadi kami menjadi layanan atau kebutuhan multimedia dan IT solution. Seperti itu, Mas Diki. Oke, sebelum masuk Gimana kabar, sehat ya? Sehat, Pak. Anak muda ini harus energik dan luar biasa pemikirannya. Bapak gimana, sehat gak? Alhamdulillah sehat, selalu berpikir positif dan terus berkarya. Mantap. Jadi ya semoga sosok Bapak ini menginspirasi para penonton ya. Amin. Kesibukan Bapak kali ini tuh apa sih? Saya selain manage perusahaan, saya ada usaha yaitu buka resto, cafe. Saya juga jadi konsultan sebuah perusahaan untuk bidang lain gitu ya. Karena saya dulu pernah di BUMN, di PLN. Lalu saya juga masih aktif jadi mahasiswa. Saya lagi ambil magister. Semoga selesai untuk bisnis plan-nya dan bisa segera wisuda. Teman-teman di rumah juga bisa mendoakan Pak Herman supaya lulus cepat-cepat ya. Iya. Sebelum masuk ke topiknya nih Pak, saya ingin bertanya sedikit tentang latar belakang Bapak nih, apakah boleh? Iya, boleh. Jadi bisa dikatakan Pak Embang asal mana? Saya lahir dan besar di Jakarta. Tidak besar ya, besar lebih banyak di Bekasi. Saya di Bekasi. Saya bukan dari keluarga yang mampu. Saya anak seorang pemangkas rambut atau tukang cukur. Saya tidak bermimpi menjadi seorang entrepreneur, apalagi pemilik sebuah perusahaan. Itu semua karena kerja keras, doa orang tua, lalu kemudian keprihatinan yang membuat saya semangat. Dalam perjalanan karir saya dulu setelah lulus dari sekolah teknik ya, STM, sebelum saya kuliah, saya pernah kerja di lapangan lalu kemudian direndahkan oleh orang. Saya cek sebuah meter listrik, lalu kemudian orang tersebut merasa burungnya terganggu karena burungnya waktu itu sangkarnya berada dekat meter listrik. Waktu itu dia ngomong, pelan-pelan cek listriknya karena burungnya kaget. Kalau kamu tahu harga burung saya lebih mahal dibanding gaji kamu sebulan. Betapa sombongnya pada waktu itu saya melihat dan saya merasa, kok gak enak ya jadi orang yang direndahkan. Punya dengan segala macam keterbatasan. Maka dari itu saya berpikir saya harus bangkit, saya harus skill up diri saya harus belajar dan saya harus mencari jati diri untuk ekspansi lebih lanjut. Karena saya ingin suatu saat nanti begitu saya lebih bermanfaat untuk orang lain, saya ingin membuat orang-orang yang dulunya merendahkan saya bisa terperangah dari bawah. Oke, yang saya bisa simpulkan dari Pak Embang ini, dia mempunyai mimpi dan keberanian lalu disertai oleh doa orang tua. Bapak ini punya keberanian yang sangat-sangat tinggi ya. Siapa sih inspirasi Bapak dalam membuka perusahaan ini? Saya sangat terinspirasi oleh Jack Ma ya, pengusaha Asia, lalu kemudian ngebuka Alibaba pertama kali hanya dari apartemen yang diisi oleh 18 orang. Pada waktu itu Jack Ma juga desak-desakan di dalam apartemennya, mencari inspirasi, belum ada bir di China gitu ya. Dan beliau punya keberanian sampai dengan ekspansi ke dunia ya, menebar inspirasi. Lalu kemudian Jack Ma juga sangat aktif dalam memberikan komunikasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang berbagi. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Oke, masuk
ke PT B Multikreasi atau B Production ya, bisa disebut. Di production. Itu sebenarnya perusahaan apa? B Production notabene adalah perusahaan berbasis jasa multimedia dan IT solution. Kita melayani perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah, BUMN maupun swasta, dan juga UMKM untuk membuat video company profile, membuat iklan TVC komersial, membuat jingle ya atau mars. Kita juga membuat website, kita membuat landing page, aplikasi ERP, Enterprise Resource Program. Lalu kemudian kita juga membuat video animasi 2 dan 3 dimensi. Kurang lebih sekitar multimedia dan IT solution. Oh ya, terakhir kita juga ada event organizer dan event equipment. Oke, Bapak, kenapa sih perusahaan ini didirikan dan gimana sih come out with idea? Oke, B Production. Oh iya, itu pertanyaan bagus ya. Awalnya saya membuka kafe bernama Warkop di sini aja. Di sini tempat orang ngumpul ya. Orang yang punya skill dengan people all different. Ya, jadi berbagai macam background, kreativitas dan multitasking gitu ya. Mereka di sini berlama-lama, ada yang mengerjakan website, ada yang backup data untuk database photoshoot, ada yang mereka juga bikin event sebuah acara gitu ya. Saya terpikir, ini kenapa nggak saya kumpulin jadi satu orang-orang ini, lalu kemudian kita dapat order gitu ya. Akhirnya saya kumpulkan jadi satu, kita dapat order, tapi masih jadi freelance karena belum berbentuk perusahaan. Jadi akhirnya kita dapat order dari pihak ketiga, dari tangan ke tangan, dari mulut ke mulut, yang akhirnya benefit yang kita dapatkan lebih sedikit. Akhirnya 2019 kita putuskan untuk menjadi sebuah perusahaan, tepatnya di Juli 2019 kita jalan. Dan syukurnya Juli kita berdiri, operasional mulai Agustus, mulai Desember di China pandemi COVID-19 ya. Jadi kita baru berdiri, baru sudah jalan beberapa bulan dihantam badai corona, dan jangankan perusahaan kecil yang baru merintis, perusahaan besar pun goyang ya. Sekelas Starbucks pun banyak tutup ya waktu itu. Dan perusahaan-perusahaan juga banyak yang tutup. Kita baru mulai berdiri. Jadi bisa dibayangkan Vicky sama Christine bagaimana memutar otak dan bermain strateginya untuk tetap melanjutkan perusahaan di kala itu. Masih sangat krisis ya. Jadi memang membangun perusahaan itu butuh keberanian yang sangat ya. Apalagi waktu itu Palembang survive saat corona, perusahaan banyak yang tutup, banyak yang udahlah gulung tikar dulu sementara sampai COVID reda, baru kita mulai lagi dari awal. Tapi Palembang hebatnya bisa survive sampai sekarang, bahkan banyak banget klien-klien yang berdatangan. Karena untuk menjadi entrepreneur bukan hanya sekedar modal, tapi juga mental. Mental yang utama, Christine. Oke, ngomongin tadi pas usahanya turun dan sekarang merintis survival hingga sampai saat ini, pasti punya visi misi yang sangat bagus ya untuk perusahaan ini. Tentu kita ingin menjadi sebuah perusahaan multimedia yang bisa melayani 3 klaster perusahaan ya. Yang pertama memang perusahaan yang notabene milik negara atau BUMN. Kita sudah bekerjasama dengan beberapa BUMN, nanti saya sebutkan. Yang kedua perusahaan swasta, lalu instansi pemerintah, dan yang terakhir adalah UMKM. Jadi kita bisa menjembatani dari berbagai core bisnis dan latar belakang perusahaan yang berbeda-beda. Kami ingin menjadi perusahaan multimedia dan IT solution yang bisa bersaing di tengah kompetitifnya revolusi industri 4.0, 5.0 seperti sekarang ini. Oke, pasti dibutuhkan karyawan yang sangat banyak gitu Pak. Untuk karyawan, karakteristik karyawan apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan ini? Ya. Seperti perusahaan lainnya yang namanya perusahaan pasti ada bongkar muat ya, ada bongkar muat, ada puzzle, ada bongkar masuk, ada keluar masuk yang out. Saya punya prinsip yang sudah keluar tidak mungkin kami terima kembali karena itu sebuah prinsip. Jadi kalau dibilang banyak, tidak juga, karena itu akan menambah fixed cost ya. Kalau kamu belajar akuntansi, itu akan menjadi sebuah beban untuk perusahaan kalau terlalu banyak. Jadi kita harus memanfaatkan yang mana kira-kira
yang benar-benar menjadi yang memiliki skill, dan lalu kemudian mereka bisa punya visi yang sama terhadap manajemen perusahaan. Di antaranya kita harus memisahkan karyawan-karyawan mana yang memiliki skill-skill khusus tersebut gitu. Jadi nggak sembarang bisa kita rekrut, lalu kemudian juga bisa kita coba implementasikan dalam job desk-nya. Apabila memang mereka sudah maksimal, itu akan kita pertahankan. Selebihnya untuk yang lain bisa kita perbantu dari rekan-rekan yang memang memiliki keahlian lain, namun sifatnya tidak dalam struktur perusahaan. Kalau boleh tahu tuh kru atau karyawan di sini tuh ada berapa banyak sih Pak? Yang terikat oleh manajemen, estimasi sekitar 15 orang. Itu sudah mulai ada pengurangan semenjak pandemi. Lalu kemudian yang di luar itu kita menjalin kerjasama dengan puluhan ya tenaga multimedia yang menjadi rekanan kami. Oke Pak, sejauh ini pencapaian apa saja sih yang sudah diterima oleh B Production, dan katanya sih beberapa klien dari B Production itu ternama ya, apa aja sih? Oke, pencapaian ya. Kami dalam 3 tahun ini fokus untuk mengembangkan intangible asset atau aset yang tidak berwujud, dalam hal ini domain ya. Jadi kita berada di halaman 1 saat orang mencari keyword jasa multimedia, ada B Production di halaman 1, jasa video company profile, jasa pembuatan jingle. Jadi pencapaian kita adalah kita berada di halaman 1 dengan menerapkan strategi search engine optimization. Itu intangible assetnya. Kalau untuk prestasi, kami kemarin terpilih menjadi top 20 startup for industry di Kementerian Perindustrian. Jadi masuk 20 besar dalam Kementerian Perindustrian, dan kita dapat sertifikat. Kita hadir di gedung BPD juga pada waktu itu pembukaan oleh Menteri Perindustrian Pak Erlangga Hartarto. Jadi dari sekian banyak 2021 startup seluruh Indonesia kita masuk 20 besar ya. Jadi agak sedikit saya bangga untuk membawa B Production ke level itu. Kalau untuk klien sendiri, kita beberapa nama seperti Bank Indonesia, Bank BNI Asset Management, lalu kemudian Telkom, ya kelas BUMN ya, itu sudah bekerja sama dengan kita. Lalu kemudian untuk perusahaan-perusahaan swasta juga ada Astra Daihatsu Motor, lalu kemudian ada Manulife Asuransi Indonesia, lalu kemudian juga ada kawasan industri, Karawang Internasional, Industrial Estate ya, itu tepatnya di Karawang, dan itu salah satu kawasan industri yang terbesar dan terbaik di Indonesia ya. Lalu kemudian beberapa perusahaan swasta lainnya seperti Galenium Farmasia, lalu kemudian ada kayak yayasan-yayasan internasional seperti Humanity Inclusion, lalu kemudian Toronto Foundation, itu juga kita main ya. Kita sudah bekerja sama gitu. Jadi beberapa rekod dan logo dari klien-klien kita itu nanti jelasnya kita akan kirimkan beberapa portofolionya gitu. Mantap. Jadi bukan main-main ini. Oke. Menurut aku nih Pak Embang, kalau perusahaan itu nggak ada tim, nggak ada kru, itu nggak jadi apa-apa gitu. Pastinya sulit banget dong untuk menemukan karyawan atau pekerja yang sesuai sepemikiran dengan perusahaan, satu goal, satu semangat untuk maju di perusahaan. Gimana sih mencari pekerja atau karyawan yang qualified untuk di production? Oke, yang pertama harus satu visi dulu ya. Satu visi dulu. Perlu kamu tahu sekarang Apple dan Google tidak lagi melihat dari jasa. Jadi kamu bisa apa gitu dalam rekrutmennya. Mereka bisa qualified, apa yang dipilih, apa yang dicari oleh lembaga rekrutmen, dia akan terpilih gitu ya. Nah, harus melihat dia harus lulusan S1 atau S2 gitu ya. Nah, untuk B Production sendiri yang kita cari pertama satu visi, kedua memang multitasking ya, ingin cari tahu lebih lanjut, tidak stagnan, terbentur pada satu masalah dan dia up, oh kayaknya kita ada masalah apa di sini. Justru itu akan menjadi penilaian tersendiri buat saya dalam menilai, oh ini berarti tidak bisa menyelesaikan gitu, karena selalu report masalah. Tapi kalau memang yang
hampir mereka bisa menyelesaikan masalah, itu dianggap wah ini berarti punya prestasi ya, dia terbentur masalah tapi ada solusinya gitu, mencari solusi, dan itu dilakukan berarti sudah selesai masalah. Oke. Untuk pekerja-pekerjaan nih, bagaimana meninjau tingkat pencapaian kinerja karyawan di production? Kita menggunakan matriks KPI atau yang dimaksud Key Performance Indicator. Di sana variabelnya banyak, bisa jadi yang masuk itu adalah penyelesaian pekerjaan, lalu kemudian tanggung jawab, absensi, attitude. Karena variabel-variabel itu penting. Di satu sisi mereka selesaikan tanggung jawab, tapi attitude mereka juga bagus. Oke, mereka datang terlambat, tapi mereka pulang juga harus telat gitu ya. Artinya jam mereka bekerja tetap sesuai, tidak dikurangi. Ada sebagian orang kreatif berpikir, Pak saya dapat inspirasinya agak malam sedikit, jadi saya datang agak telat. Dan itu hal-hal yang mendasar yang menjadi bagian dari dinamika sebuah perjalanan perusahaan kreatif gitu ya. Nggak seperti di perusahaan pada umumnya, office pada umumnya regulasinya sama, selesai juga pulang sama. Kadang di sini yang mendapatkan inspirasi malam, mereka mau ngeditnya coba mendekati malam, bagi saya nggak apa-apa, yang penting tanggung jawab mereka selesai. Tapi attitude-nya menjadi nomor satu, akhlak ya. Karena IPK nggak ada artinya kalau nggak pakai etika. Jadi etika nomor satu, akhlaknya nomor satu, baru mereka bicara kepada tanggung jawab. Oke. Para karyawan tadi kedengarannya kepribadiannya itu supel dan profesional dalam mengerjakan tugas atau assignment ya Pak. Ngomongin budaya sistem kerja nih Pak, tradisi apa sih Pak sistem kerja dalam perusahaan ini? Saya menganut sistem quality control circle ya, QCC, atau biasa disebut quality improvement ya. Jadi continuous improvement itu budaya kerja yang selalu mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Metodenya kita coba terapkan dari mulai plan, perencanaan, lalu kemudian ada dilakukan, cek kepada evaluasi, cek gitu ya. Setelah ada evaluasi dilakukan ulang atau dilakukan kembali. Jadi PDCA itu sangat penting dalam sebuah organisasi sebuah perusahaan. Gunanya apa? Untuk membuat roda ini terus berputar. Mereka melakukan perencanaan, mau melakukan apa? Divisinya apa? Marketing. Oh, perencanaannya adalah kita menerapkan target segmentasi pasarnya siapa. Lalu kemudian dia sudah melakukan dari perencanaan tersebut. Sudah melakukan tapi hasilnya nggak maksimal, kita lakukan cek atau evaluasi. Setelah dapat poin-poin evaluasi tadi tersebut, dilakukan kembali untuk menjadi bahan introspeksi gitu ya, action kembali. Jadi kalau terus circle-nya berputar, continuous improvement-nya terus berjalan, saya rasa kita akan bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depan. Berarti karyawannya memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain. Saya mau tanya, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah dalam sebuah proyek pada karyawan itu? Kadang kita turunkan ego, pasti. Jadi kalau misalkan ada masalah, jangan langsung sudutkan permasalahan itu kepada titik beratnya kepada karyawan. Mereka sudah bekerja secara maksimal, tinggal kita tahu masalahnya ini sampai di mana. Setelah masalahnya di situ, ini porsinya mereka yang menyelesaikan atau bukan. Jadi kalau misalkan keputusan yang diambil itu tidak hanya melihat dari satu sisi sudut pandang, hanya kesalahan mereka, ya mereka akan merasa dihargai gitu ya. Yang kedua, saya tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada karyawan, apalagi bahasa binatang ya gitu ya. Karena sejatinya kalau mereka salah, saya panggil ke ruangan ya, saya cari tahu masalahnya, kita ngobrol empat mata. Pendekatan hati ke hati itu akan lebih menjalin kedekatan emosional dibanding saya harus marah di tengah-tengah mereka dan mereka merasa sakit hati gitu ya. Jadi lebih enak memang pendekatannya hati ke hati secara persuasif, lalu kita jangan pernah ada jaga jarak, kita tetap bisa bergaul sama mereka sehingga mereka nyaman, ada nilai kekeluargaannya, sering makan bareng, sering ngobrol bareng gitu, ngopi bareng. Anggap mereka sebagai teman dan jangan ada pernah batasan saat di luar gitu. Itu akan mengurai kesenjangan dalam pekerjaan.
Oke, jadi saling menghargai aja lah ya antara atasan bawahan itu disamaratakan, That's right. jangan ada slack satu sama lain, menghargai, pokoknya jangan ada merendahkan satu sama lain. Oke Pak, kita balik lagi ke B-Production. Bagaimana sih sistem pelayanan B-Production terhadap klien? Bagaimana sih klien bisa catch up with B-Production? Gimana cara mereka hire B-Production? Oke, biasanya di era digital sekarang ini perusahaan itu malas hunting satu-satu nyari tahu siapa perusahaan multimedia nih kan. Mereka cukup searching dari handphone mereka, googling, searching jasa multimedia. Nah, saat mereka searching, saat mereka googling, ada kita di halaman 1 dengan portofolio yang sudah kita kerjakan tadi kan, otomatis mereka lebih terpercaya, mereka lebih merasa ini vendor yang profesional. Mereka masuk ke dalam website kita dan menghubungi kita melalui kolom chat diskusi gitu ya. Nah, di sini yang menjadi kelebihan kita menerapkan strategi search engine optimization untuk menggiring para calon klien kita menuju website kita. Setelah diskusi, biasanya yang ditanya itu adalah harga. Kami tidak bisa langsung memberikan harga sebelum kita tahu TOR-nya. TOR itu apa? Term of Reference. Nggak mungkin kita nih ibarat rumah makan, orang baru mau datang langsung nanya saya bayar berapa kan gitu. Lah kan saya nggak tahu Anda mau makan apa gitu ya. Maka dari itu saya perlu tahu dulu TOR mereka. TOR itu meliputi apa ya? Kalau multimedia gampang. Mau bikin video company profile, syutingnya lokasinya di mana Pak gitu. Saya tidak sebutkan harganya, lokasinya di mana. Karena jangan sampai disebutkan harga di awal, nanti ternyata malah menjadi problem. Ada sebuah perusahaan, head office-nya di Jakarta, warehouse-nya ada di Bandung, factory-nya ada di Surabaya. Otomatis ada 3 tempat yang harus didatangi, dan kalau kita sebut harga di awal, itu kan sudah terjebak. Jadi akan lebih pastinya, kita nggak akan kasih harga yang main-main, dan kita nggak akan tebak-tebak harga. Kita pastikan harga profesional sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, sampaikan kepada kita urai, kita diskusi. Oh, setelah tahu titik lokasi syutingnya, resolusi video yang diambil, kru yang dipakai berapa orang, lalu kemudian ada talent internal atau eksternal, kesulitannya seperti apa, baru kita sampaikan harga. Pasti harganya itu adalah harga yang proporsional gitu ya, nggak harga tembak-tembakan. Dan kita melakukan adanya pengujian kuesioner setelah selesai bekerja. Saat konsumen menghubungi kita melalui website, kami bisa berhasil berada di halaman 1 karena ada menerapkan sistem SEO namanya, atau yang disebut Search Engine Optimization. Bagaimana orang bisa menemukan jasa layanan kita berdasarkan dari keyword atau kata kunci dari handphone dan dari gadget mereka. Saat mereka masuk ke dalam website kita, ada kolom diskusi dan langsung berhubungan dengan WA. Disitulah kita akan ada diskusi tanya jawab. Kita tidak akan memberikan sebuah harga sebelum kita tahu termin referensinya apa, TOR-nya gimana, lokasi syutingnya di mana. Jangan sampai ada perusahaan lokasinya head office di Jakarta, warehouse-nya di Bandung, lalu kemudian factory-nya di Surabaya. Ini kan akan makan waktu dan makan biaya. Jadi kita akan lebih tahu, lebih jelas kalau mereka sudah menyebutkan dulu, oh lokasi syuting kita satu lokasi, itu bersentral di Bogor misalkan. Resolusi kameranya mau 4K atau mau Full HD atau mau 8K gitu ya. Tergantung dari kebutuhan mereka baru kita akan kasih harga. Jadi tidak ada penyesuaian harga atau penyebutan angka di awal, itu akan membuat kita menjadi blunder. Jadi miscommunication ya Pak. Betul, jadi miskomunikasi. Dan yang terakhir setelah proyek ini selesai, kita ada kuesioner yang kita harus sampaikan kepada mereka bagaimana tentang pelayanan mereka terhadap kita. Itu akan membuat evaluasi bagian dari tadi continuous improvement kita untuk melakukan penyesuaian ke depan, evaluasi kira-kira dari servis kita ada yang masih belum maksimal kah gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Sudah terakhir aja nih ya. Kalau kita lihat dari rentang waktu dari tahun ini dan 5 tahun ke depan nih, apa sih strategi B-Production, dan B-Production tuh mau buat apa sih ke depannya? Oke, itu pertanyaan yang cukup bagus. Kami sadar kami melayani core bisnis yang sifatnya itu B2B, government ya, pemerintahan, B2B, business to business.
Lalu kemudian kita belum masuk kepada segmentasi UMKM yang intensif gitu ya. Jadi yang membuat layanan video company profile, lalu kemudian video iklan, itu pasti perusahaan-perusahaan yang memang dengan budgeting yang mempunyai lokasi budget marketing gitu ya, budget promosi. Nah, UMKM ini kan budget marketingnya, budget promosinya sangat terbatas. Jadi yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah aplikasi tools marketing namanya, bernama Space Content. Mungkin 1 bulan lagi kita akan launching di Play Store, sehingga itu bisa di-download. Lalu Space Content ini sangat ramah dan sangat efektif, efisien. Berlangganannya cuma 49.000 per 1 bulan. Space Content ini tools editing. Jadi mereka itu bisa ngedit sendiri foto maupun video, lalu mereka bisa menaruh artikelnya di dalam Space Content namanya. Jadi ada Space Content itu ada Space Business, itu artikel portal pelaku usaha untuk UMKM. Mereka silakan naruh profilnya dia di Space Business tadi di dalam platform Space Content, sehingga bisa terindeks oleh Google juga. Jadi mereka bisa promosi, mereka bisa melakukan editing foto maupun video, membuat konten setiap harinya sebanyak mungkin dengan biaya berlangganan hanya Rp49.000. Dan ini sangat memudahkan UMKM untuk kedepannya bisa melakukan branding dan promosi secara konsisten. Mantap. 1 bulan ke depan nih akan diluncurkan aplikasi yang namanya Space Content. Space Content yang menyediakan satu Indonesia download aplikasi itu dan berkarya tentunya, sehingga dilihat oleh Google. Ya. Untuk aplikasi tersebut apakah hanya langganan 1 bulan 49.000 atau bisa selamanya atau? Kita sediakan yang gratis, tapi untuk fitur-fitur kayak Space Business bisa kirim dokumen atau artikel ke content placement Space Business tadi, dan fitur-fitur premium yang lainnya memang kita batasi. Jadi kalau memang mereka tidak mau berlangganan, mereka bisa download dan bisa pakai secara gratis juga editing videonya gitu ya. Cuman fitur-fitur premiumnya memang terbatas, terkunci gitu. Nah, kalau memang mereka mau menggunakan secara konsisten aplikasi ini, dianggap ini hemat kok kan gitu ya. Iya. Dibanding saya naruh di website, saya bikin website dulu, saya bikin profil dalam bentuk artikel, nyebar ke placement lain, itu juga cukup lumayan biayanya gitu. Saya nyuruh orang untuk bikinin postingan saya juga lumayan angkanya. Kenapa nggak saya bikin sendiri aja gitu dengan Space Content ini gitu. Jadi biaya berlangganannya 1 bulan sekali 49.000 Mas Diki. Jadi menurut saya itu sangat Efisien ya. Fitur editing ya? Fitur editing, foto dan video. Ada kendala nggak sih dalam pembuatan website? Biasa kan startup itu katanya qualified kalau harus punya aplikasinya gitu. Ada nggak kesulitan dalam membuat aplikasinya atau ada izin-perizinan? Sebenarnya kesulitannya nggak ada, kesulitannya hanya fundraising-nya aja. Jadi kita butuh pendanaan khusus untuk strategi promosi bakar uangnya ya. Karena kan semua aplikasi tahu pasti bisa jalan, bisa terpromosikan dengan baik kalau iklan di mana-mana gitu ya. Jadi dalam kesempatan ini kalau memang ada investor pribadi maupun perusahaan yang ingin menaruh sahamnya untuk di Space Content kan gitu, karena ini menjadi second project kita setelah di production gitu ya, nanti bentuknya terpisah ya, saya akan kemukakan bisnis plan ini lebih lanjut gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, target kita 40% dari jumlah UMKM di Indonesia. Jadi kalau misalkan Indonesia di sana punya aplikasi kendaraan bernama Goto, Gojek, Tokopedia gitu ya, untuk aplikasi tools editing buatan Indonesia aja kita punya Space Content nanti gitu. Jadi bukan tidak mungkin ke depan itu akan membuat kita memiliki tools yang sangat ramah dan bisa dijangkau oleh UMKM dan pelaku usaha yang minimalis bagi promosinya. Mantap, itu dia pembahasan kali ini. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Itu dia pembahasan kita. Mas Christine, terima kasih. Iya, pembahasan seru pada kali ini mengenai bagaimana menjaga human relation dan bagaimana membangun budaya dalam perusahaan bersama B Multikreasi atau B Production. Terima kasih Pak Hembang. Oke, sebagai penutup mungkin saya sedikit menyampaikan sebuah quote yang saya ambil dari CEO Microsoft,
yaitu Bill Gates. Kita terlahir dalam keadaan miskin itu bukan salah diri kita, tapi kalau kita berpulang atau meninggal dunia dalam keadaan miskin itu 100% adalah kesalahan kita. Jadi intinya kalau kita lahir dari keluarga yang memang tidak kaya, itu bukan suatu kesalahan kita gitu. Itu ya udah nggak apa-apa, bukan alasan. Tapi kalau kita tidak berjuang, tidak berubah, kita tidak adanya pergeseran ekonomi, pergeseran kebaikan, pergeseran knowledge gitu untuk skill up diri kita untuk lebih maju, ya sampai kapanpun kita tidak akan berubah dan masih ada dalam zona kemiskinan tersebut. Jadi salah kita kalau kita sampai berpulang dengan keadaan miskin gitu. Itu yang menjadi luar biasa. Dan yang kedua, sarannya adalah gini, kita dikasih otak ini oleh Tuhan Yang Maha Esa itu dengan kapasitas hardware yang sempurna. Ibarat kamu beli iMac, ini otak dalam kepala kamu itu kerangkanya sudah nilainya ratusan juta gitu ya. Nah, tinggal kamu mau install apa otak kamu itu. Otak mau diinstal menjadi hanya games, yang sepenuhnya main games di iMac itu, atau diinstal aplikasi-aplikasi yang benefit ke depannya bisa menghasilkan. Nah, jadi ini sebenarnya cuma stigma aja, paradigma. Kita sudah diciptakan kepala dengan hebat oleh Tuhan Yang Maha Esa, tinggal bagaimana kita menginstal otak kita ini dengan mindset yang positif, lalu kemudian terus belajar, jangan takut gagal gitu aja sih. Mantap. Itu dia simpulan, saran, dan quotes dari Pak Hembang. Jangan dijadikan alasan terlahir dari keluarga miskin, tetapi belajar, tumbuh kembang sendiri. Jangan salahkan orang tua kalau terlahir dari keluarga yang miskin, tapi ayo belajar, harus berani untuk geser perekonomian keluarga. Karena kalau berpulang dalam keadaan masih miskin itu salah kita. Itu salah kita. Jika keluarga kaya tidak lahir dari Anda, maka Anda harus melahirkan keluarga kaya. Itu yang bisa saya simpulkan. Semoga perobrolan kami bisa menginspirasi para penonton yang sedang menonton sekarang. Untuk menutup, mungkin saya akan tutup. Saya Dwiki dan ditemani dengan Christine. Di sini ada Pak Hembang juga. Bye-bye semuanya. Salam Vicovers. Dadah, sampai jumpa.